saya Diana Sofitri. Nah, di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Business Feasibility Study. Nah, karena ini merupakan studi kelayakan bisnis, jadi studi kasus yang akan saya bahas yaitu bisnis reseller brownies Lumer Malang. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu ada 3. Yang pertama, definisi bisnis reseller dan brownies Lumer Malang. Yang kedua, studi kelayakan bisnis reseller brownies Lumer Malang. Dan yang ketiga, melakukan bisnis langsung. Masuk pada topik yang pertama yaitu definisi bisnis reseller dan brownies Lumer. Nah, reseller itu kan adalah orang yang membeli produk dari para berbagai pihak lain bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, melainkan untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Nah, di sini kan sudah jelas, berarti seorang reseller itu membeli produknya kepada orang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang sudah dibeli dengan harga yang telah dinaikkan oleh seorang reseller itu. Nah, sedangkan brownies Lumer itu merupakan cemilan yang berasal dari negara Amerika. Nah, jadi brownies itu pada awalnya berasal dari negara Amerika yang kemudian tersebar di Indonesia. Nah, kalau masalah brownies itu dari apa, terus dan bagaimana, di sini udah dijelaskan ya. Kalau brownies itu dari tepung terigu serta coklat batang, terus dikukus, terus dituangin lelehan coklat, terus dikasih di atasnya dikasih berbagai macam topping. Nah, masuk pada topik yang kedua yaitu studi kelayakan bisnis reseller brownies Lumer Malang. Ada beberapa aspek di sini. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi dan budaya. Dampak dari bisnis reseller brownies Malang pada lingkungan ternyata tidak ada dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap adat istiadat yang ada di daerah manapun. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita seandainya ingin menjadi seorang reseller brownies Lumer Malang ini tidak akan ada dampak lingkungan ataupun berpengaruh terhadap adat yang ada di daerah kita maupun di daerah yang lain. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Potensi bisnis reseller brownies Lumer Malang cukup lebar dikarenakan ini merupakan bisnis reseller yang memang dalam penjualannya menggunakan sistem online. Nah, dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, kita sudah banyak ya melihat beberapa reseller yang ada, entah itu reseller di bidang yang lain. Nah, setelah saya kaji ternyata banyak orang yang minat untuk menjadi reseller dari brownies Lumer Malang ini. Nah, untuk tidak diherankan lagi karena produknya memang enak dan juga banyak disenangi oleh anak-anak, remaja hingga dewasa. Yang ketiga yaitu aspek manajemen. Karena ini merupakan bisnis reseller, jadi kita sebagai seorang reseller hanya menunggu kapan brownies ini ready. Nah, berbeda dengan kita sebagai seorang usahawan yang mendirikan usaha sendiri, seorang reseller itu tugasnya hanya menunggu. Kalau brownies Malang, seperti halnya saya kan sudah terjun langsung ke lapangan. Jadi untuk bisnis reseller brownies Malang ini, karena kan ini ownernya jauh ya di Malang, jadi kita itu melakukan pre-order dengan kurun waktu 1 minggu. Nah, jadi kita itu hanya menunggu kapan brownies ini ready. Nah, sedangkan untuk manajemen sumber daya manusianya, karena kan bisnis ini lumayan rame ya yang minat, jadi owner itu menggunakan atau merekrut beberapa karyawan untuk memudahkan proses produksi atau agar
pembuatan dan produksi dari brownies lumer ini cepat dan tepat pada waktunya. Nah, aspek yang selanjutnya itu yaitu aspek keuangan. Untuk harga, karena seorang reseller itu membeli pada owner, jadi harga yang didapat tentunya lebih murah dibandingkan dengan harga eceran. Nah, jadi karena seorang reseller itu kan emang membeli untuk dijual kembali. Nah, sedangkan untuk bisnis reseller brownies ini kita mendapatkan harga grosir jika kita itu lebih dari 5 box. Nah, kalau tidak sampai dengan 5 box, maka harga itu akan tetap tidak seperti harga grosir. Nah, kan kalau harga grosir itu kan lebih murah dibandingkan dengan harga eceran. Jadi kalau di sini ini kan udah jelas kalau box dengan ukuran 300 ml seharga 14.000. Nah, di situ kan udah tertera minimal 5 box ke atas. Kalau harga 600 ml, 650 ml itu seharga 24.000. Nah, terus jika jika bertanya tentang keuntungan, nah keuntungan itu kita dapat sesuai dengan harga jual yang kita paparkan pada orang. Nah, misal kalau seandainya kan harganya 14.000, terus kita itu mengambil keuntungan 2.000 per box. Nah, kita jumlahkan, misal dalam per minggu kita mendapatkan pesanan senilai paling tidak 40 box. Nah, jadi kita sudah bisa dikalikan tuh 40 dikali 2.000 per box, kita udah mendapatkan 80.000 keuntungan. Nah, itu kalau kita menaikkan harga dengan besar 2.000. Nah, beda lagi kalau kita menaikkan harga 3.000, 4.000, kita bahkan bisa mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Nah, jadi enaknya seorang reseller itu terletak ya pada kita itu nggak usah buat produk, kita cuman jual produk orang dengan harga yang sudah kita naikin. Nah, terakhir itu aspek hukum. Nah, berhubung ini merupakan bisnis elektronik yaitu reseller, jadi untuk hukum menjadi reseller yaitu dengan mematuhi peraturan yang ada di dalam PMSE. Nah, kalian kan udah cukup jelas ya, udah cukup tahu apa aja peraturan yang ada di PMSE untuk menjadi seorang reseller. Kalau usaha browniesnya itu tidak ada aspek legalitas, karena pengelolanya pun masih di rumah dan dengan 3-5 karyawan yang membantu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada melakukan bisnis reseller brownies Malang. Nah, karena saya sudah melakukan bisnis ini, ternyata bisnis ini berkembang dengan sangat baik dan menguntungkan bagi saya maupun bagi orang lain. Nah, di gambar yang pertama itu brownies ukuran 350 ml dengan topping Oreo, keju dan lain sebagainya. Sedangkan di gambar yang kedua itu brownies ukuran 650 ml itu yang lebih besar. Dan yang ketiga semua varian topping, yaitu semua varian topping mulai dari yang keju, coklat dan sebagainya. Ternyata setelah saya menjadi seorang reseller brownies lumer ini, ternyata banyak dari teman-teman, tetangga ataupun yang lainnya menyukai dan banyak yang minat untuk membeli brownies lumer Malang ini. Bahkan dari mereka juga mengatakan kalau brownies ini tuh sangat enak, beda dengan brownies biasa yang kebanyakan itu yang kering. Mereka berpikir awalnya mungkin brownies yang saya jual itu brownies yang seperti biasa, tapi setelah mereka tahu bagaimana rasa, tekstur dan topping, mereka bahkan berkali-kali membeli brownies yang saya jual. Jadi untuk bisnis reseller brownies Malang ini menurut saya memang sangat layak untuk
dijalankan, selain karena juga mendapatkan keuntungan, namun juga rasanya juga cukup enak sehingga orang tidak merasa bosan, walaupun pada kenyataannya harga yang ada itu memang lumayan tinggi untuk standar di pedesaan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu setelah melakukan studi kelihatan bisnis dan praktek langsung, maka bisnis reseller brownies rumor ini sangat layak, apalagi untuk para pebisnis yang memiliki modal sedikit. Selain itu, bisnis ini juga tidak bertentangan dengan aspek-aspek yang ada. Nah, jadi dari kesimpulan ini sudah sangat jelas ya, kalau kita ingin jadi seorang reseller brownies Sumber Malang itu tidak ada bertentangan dengan aspek-aspek yang ada di atas. Selain itu, untuk para pebisnis yang memiliki modal sedikit bisa langsung join untuk menjadi seorang reseller bisnis Sumber Malang dengan modal yang tentunya tidak cukup banyak, 100 sampai 200 ribu itu kita sudah mendapatkan brownies ini, dan tentunya keuntungan yang akan kita peroleh juga lumayan, tergantung dari bagaimana kita menjual kepada orang lain, meningkatkan harga jual yang sudah memang kita inginkan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.